Shalom adik-adik. Shalom. Kita bertemu lagi di acara ibadah kita pagi hari ini, Joyful Kids. Yeay. Oke, kita pagi ini adik-adik mau memuji Tuhan. Kita akan mau beribadah sama Tuhan di pagi hari ini. Semuanya yang ada di rumah, semuanya kita akan mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau memasyurkan nama Tuhan di pagi hari ini. Sebelumnya, kakak muda semuanya bangkit berdiri, kita akan mau berdoa. Sebelumnya kita akan berdoa ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan yang Kau berikan bagi kami selama 1 minggu ini Tuhan. Engkau sudah menyertai kami dari sepanjang hari ini, biarlah penyertaan Kau terus sempurna bagi kami Tuhan. Dan pagi hari ini kami akan memuji-Mu, kami akan memazmur bagi-Mu Tuhan. Engkau berkati kami, berkati setiap apa yang kami lakukan di pagi hari ini untuk membesarkan nama-Mu Tuhan. Dan kami siap untuk memuji-Mu, kami siap untuk memasyurkan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Kita akan memuji Tuhan pagi hari ini. Kita akan mau belajar bersama-sama tentang 12 murid Yesus. Dan kita akan belajar sama-sama ya. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selom, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Satu kali lagi ya, kita boleh sama-sama tentang 12 murid Yesus. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selom, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus, 12 murid Yesus, 12 murid Yesus. Oke, kita percaya bahwa ada 12 murid Yesus ya adik-adik ya. Dan kita akan satu pujian lagi, Aku Anak Raja. Banyak bertepuk tangan ya, yang di rumah. Kita akan memuji Tuhan. Aku anak raja, Temannya, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, temannya. engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, lihat puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi ya, Aku Anak Raja. Aku anak temannya raja, ya. engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku Anak Raja. Aku anak raja, Engkau anak raja. engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji semuanya. Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan,
kita sudah memuji Tuhan. Kita percaya kita semua anak-anak raja. Amin. Amin. Kita akan siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita undang semuanya lipat tangan, kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau buka hati buat Tuhan untuk menyembah Tuhan di pagi hari ini. Kita akan satu pujian El Shaddai. Ku takut, Allah menjagaku. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas. Tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Maha Kuasa. Dia besar, Berkasa, dia besar. Dia besar. El Shaddai mulia. Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai. El Shaddai. Kita akan satukan lagi lagu ini ya, El Shaddai. Dengan sikap hati kita mau berdoa, kita katakan El Shaddai. Tak usah ku takut. Allah menjagaku. Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Yesus peliharaku. Tak usah ku cemas. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas. Tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Dia Dia besar, besar, dia besar. Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai. El Shaddai.
Adik-adik di rumah, tadi kita udah nyanyikan pujian. Kita nggak usah takut, kita nggak usah bimbang, kita nggak usah cemas. Karena apa? Roh Kudus setiap saat selalu menemani kita. Yesus telah menyediakan Roh Kudus sebagai penolong kita ya. Sekarang lipat tangan yang manis, tutup matanya, gak usah nengok kiri kanan. Fokus untuk berdoa, fokus untuk siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Berdoa supaya Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan hikmat supaya kalian bisa mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Cidebi. Oke, sekarang kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami telah menyembah Tuhan, kami telah bersuka cita, dan tiba saatnya kami akan duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Kuduskan hati kami, pendengaran kami, mata kami, biar kami fokus untuk mengerti firman Tuhan di hari ini. Adik-adik yang ada di rumah yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, Roh Kudus sebagai penolong selalu mengartikan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Di saat ini hamba berdoa buat hambamu Cidebi yang membawakan firman Tuhan, urapan yang baru, hikmat, roh takut akan Tuhan, kata-kata yang baru, urapan yang luar biasa engkau curahkan bagi hambamu ketika menyampaikan firman Tuhan dengan bahasa yang sangat sederhana sehingga adik-adik bisa mengerti dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Shalom adik-adik Joyful Kids, apa kabarnya nih hari ini? Semuanya pasti luar biasa ya. Nah, hari ini yuk kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapin hati kita mau siapin telinga kita. Yuk duduk diam, kita mau dengerin firman Tuhan dengan baik, oke? Udah siap semuanya? Udah siap? Mantap, yuk. Hari ini Cici mau membagikan firman Tuhan nih. Tapi sebelum Cici mau cerita, Cici mau tanya dulu. Di sini siapa yang ingat firman Tuhan minggu lalu? Ayo coba. Ayo yang ingat siapa? Betul banget. Minggu lalu kita udah dengerin cerita firman Tuhan yaitu tentang hari pencurahan Roh Kudus atau biasa kita tahu dengan hari Pentakosta. Nah, ceritanya hari ini adalah Cici mau cerita sebelum Tuhan Yesus naik ke surga atau sebelum Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudusnya ke murid-muridnya, Tuhan Yesus itu telah mengutus murid-muridnya atau memberikan perintah ke murid-muridnya. Nah, kalian ada yang tahu nggak ya perintahnya apa? Cici mau kasih tahu nih, hari ini kita sama-sama mau dengerin apa perintah Tuhan Yesus buat murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus bilang ke murid-muridnya, yaitu pergi dan jadikanlah semua bangsa muridnya Tuhan. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maksudnya apa ya? Ada yang tahu nggak? Kenapa ya Tuhan bilang gitu ke murid-muridnya? Nah, maksudnya adalah Tuhan mau nih setiap murid-muridnya setelah kematian Tuhan Yesus, setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, murid-muridnya tetap mengerjakan apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan di bumi. Yaitu Tuhan mau semua orang-orang yang mendengarkan murid-muridnya mengabarkan berita baik tentang kedahsyatan dan kebaikan Tuhan bertobat. Gimana ya caranya? Tuhan cuma mau murid-muridnya itu menceritakan apa yang harus dilakukan sesuai dengan firman-Nya. Nah, termasuk nih dengan kita semua yang ada di sini, kakak-kakak yang di sini dan juga adik-adik yang di rumah, kita semua memiliki tugas yang sama karena kita semua adalah murid-muridnya Tuhan. Betul apa betul? Betul. Nah, karena kita semua ini adalah murid-muridnya Tuhan, kita memiliki tugas yang sama, yaitu memberitakan tentang kebaikan Tuhan, apa yang udah Tuhan lakuin dalam hidup kita, apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tuhan mau kita juga memberitakan itu ke orang-orang di sekitar kita. Siapa aja orang-orang di sekitar kita? Mungkin orang tua kita, mungkin juga teman-teman sekolah, ibu guru di sekolah,
atau mungkin suster di rumah, mbak-mbak di rumah. Tuhan mau tuh kita memberitakan apa yang sudah Tuhan lakuin dalam hidup kita. Tapi ternyata gak cukup sampai di situ loh. Tuhan juga mau kita menjadi cerminan daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Maksudnya apa ya Kak, cerminan dari Tuhan Yesus? Kita harus ngaca gitu sama Tuhan? Enggak gitu. Maksudnya jadi cerminan adalah kita harus sama, kita harus serupa dengan Tuhan Yesus. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari harus mencerminkan Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya orang-orang yang lihat apa yang sudah kita lakukan itu, orang-orang tahu, oh ada Tuhan Yesus nih yang tinggal di dalam diri dia. Contohnya gimana ya mencerminkan Tuhan Yesus? Ada yang bisa jawab gak? Nah, kakak kasih contoh. Misalnya nih, contoh sederhana, bagaimana cara kita bisa mencerminkan Tuhan Yesus? Salah satunya di sekolah saat ulangan, tidak boleh menyontek. Kenapa Kak? Emang di Alkitab ada ditulis kita tidak boleh menyontek? Ya memang sih di Alkitab tidak ada ditulis tidak boleh menyontek. Tapi menyontek sama dengan mencuri. Mencuri apa? Kan kita nggak ngambil barang orang. Ya tapi kan kita mencuri jawaban teman kita. Nah itu sama, itu tidak mencerminkan Kristus dalam diri kita. Lalu kenapa nyontek nggak boleh? Karena menyontek itu termasuk berbohong. Berbohong sama siapa? Berbohong sama ibu guru di sekolah. Bilangnya kita belajar, tapi tahu-tahu kita malah nyuri jawaban teman. Berarti kan kita sudah membohongi guru-guru di sekolah. Itu contoh sederhananya, atau banyak lagi. Coba deh teman-teman di rumah, bantu kakak pikirin. Kira-kira contoh apa lagi ya yang mencerminkan Tuhan Yesus? Nah, udah dipikirin? Nah, kalau udah dipikirin, saatnya kita menjadi cerminan daripada Yesus. Nah, yuk adik-adik, kita semua yang ada di sini, kakak-kakak yang ada di sini, adik-adik yang ada di rumah, yuk kita mau belajar lebih lagi, kita mau belajar lebih giat lagi untuk menjadi muridnya Tuhan Yesus. Karena saat ini adalah waktunya kita. Ketika Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya, itu sama dengan Tuhan memberikan perintah kepada kita-kita yang saat ini masih ada di bumi ini untuk memberitakan tentang kedahsyatan dan kebaikan Tuhan. Yuk kita belajar untuk menjadi murid Tuhan Yesus supaya orang-orang di sekitar kita boleh mengenal Tuhan Yesus lebih lagi melalui kehidupan kita. Yaudah yuk kita sudahi firman kita di siang hari ini. Yuk mari-mari teman-teman, mari anak-anak kita mau bersatu dalam doa. Gak ada yang bercanda lagi ya, kita mau bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, hari ini kami boleh mendengarkan firman daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa semoga firman yang boleh kami dengarkan hari ini boleh menjadi rema dalam hidup kami. Boleh menjadi rema Tuhan sehingga kami boleh melakukan perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat keluarga kami berdoa biar kiranya Tuhan berkati mama papa dan saudara-saudara kami di rumah ya Bapa. Biar Tuhan berkat-Mu boleh tercurah atas kehidupan kami dan kami pun boleh menjadi saluran berkat buat orang-orang di sekitar kami. Kami juga berdoa Tuhan buat guru-guru sekolah minggu yang telah mengajarkan kami firman-Mu Tuhan, memberitakan kebaikan-Mu Tuhan. Biar kami juga boleh belajar Tuhan untuk menjadi murid-Mu lebih baik lagi setiap harinya. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami, biar kiranya Tuhan tetap sertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Tadi adik-adik udah mendengarkan firman Tuhan ya. Tuhan mau dari kita ketika dengar, lalu simpan firman Tuhannya menjadi pegangan adik-adik semua. Nah, untuk aktivitasnya tadi dengar lagu pertama ya tentang 12 murid Yesus. Aktivitasnya bukan menggambar, bukan melukis, bukan mewarnai, tetapi menghafal 12 murid Yesus.
dan bilang papi maminya untuk buat video, dibuat dalam video. Misalnya di rumah ada 4 orang, kalian 4 hafalin dulu, sesudah itu baru 4-4-nya sekalian buat video 1 kali aja. Jadi maminya enggak ulang-ulang buat video sampai 4 kali ya. Jadi hanya 1 video. Jadi ada semuanya hafalin dulu 12 murid Yesus, sesudah itu semuanya berjajar dan maminya buat video. Kalau misalnya di rumah hanya 2 orang, ya seperti yang tadi, jangan kirim 2 video. Hafal 12 murid Yesus berdua udah hafal nih, baru buat 1 video. Itu aktivitasnya. Nanti videonya langsung dikirim ke grup sekolah minggu supaya teman-teman yang belum hafal mereka bisa lihat video-video kalian. Gitu aja ya. Itu aja pesan dari Kak Emma. Tuhan Yesus memberkati, tetap jaga kesehatan, tetap berdoa, tetap menjaga protokol kesehatan. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa lagi di bulan depan. Dadah.